Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami naikkan segala puji dan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Buat segala kasih karunia, kemurahan, kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Begitu besar kasih dan pengorbanan-Mu pada kami semua. Hingga saat ini Tuhan, di dalam bulan-bulan ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Oleh sebab Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan Yesus di ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih teringat bahwa semua saudara-saudara seiman kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini maupun yang masih ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan, Kau hentar mereka, Kau tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus
bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua.
Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita telah bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar sebagian dan firman Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yeni yang pada hari ini Tuhan telah tambahkan 1 tahun usianya. Langka loh pas hari Minggu. Pas Minggu. Iya, pas Minggu. Shalom. Selamat pagi. Selamat berbakti kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun umur pada saya. Tuhan yang begitu baik, yang telah memelihara dan menjagakan saya sepanjang tahun 2023 dan memberikan tubuh yang sehat sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa. Juga kami berterima kasih kepada anak-anak kami yang telah hadir, baik yang di Surabaya, Sidoarjo, semua kumpul, anak-anak, menantu, cucu kami yang senantiasa memperhatikan saya yang sudah berumur. Terima kasih Tuhan yang akan membalas semuanya. Juga sidang jemaat, terima kasih buat doa-doanya sehingga saya boleh berada pada saat ini. Terima kasih pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, masih sweet so semangatnya. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman jadi manusia. Kita akan pujikan ini pujian beberapa kali. Mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani firman-Nya pada pagi hari ini. Firman jadi manusia. Bagi
saya serahkan kepada hamba. Kau tenang pagi saat gelapku, kau pintu pagi setia. Oh Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamat. Kami akui Engkaulah Tuhan kami. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Engkau pintu Tuhan, Kau pintu bagi setiap. Oh Yesus Engkaulah, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Semua yang ada di tempat ini, baik hamba-Mu, baik sidang jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, semua diberkati dan dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pemain musik tolong kembali lagi. Iya. Shalom. Bersukacita pagi hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, boleh dilambaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang hebat. Amin. Kok nggak ada sedikit sekali yang bilang amin ya. Saudara adalah orang-orang yang kuat, amin. Seleksi alam sudah menyatakan bahwa saudara adalah orang-orang yang kuat. Betul nggak? Seleksi alam loh ya, dari tahun 2019 ya kan, ada begitu banyak kabar-kabar kematian, ada begitu banyak orang-orang yang di luaran sana terpuruk sedemikian rupa. Oleh karena apa? Ada yang di lockdown, ada yang apalah ya. Pada tahun 2023 ini kita bisa menikmati sesuatu yang lebih leluasa lagi gitu ya. Banyak kabar-kabar duka cita yang kita dengar di tahun 2019 sampai 2021 loh itu ya, muncak-muncaknya ya 2021 gitu ya. Ya, kalau saudara ada hari ini sebagaimana saudara ada duduk manis di tempat ini, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang yang kuat. Buktinya apa? Saudara masih urip. Betul enggak? Saudara masih hidup. Saudara masih bisa menikmati indahnya Natal tahun 2023 ini. Saudara bisa merasakan, oh 2023 ini Natalnya berbeda dari Natal-Natal yang lalu. Betul enggak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di Surabaya, saya enggak tahu kalau di tempat ini, kalau di Surabaya masuk bulan November pertengahan sudah banyak mal-mal yang menghiasi gedung-gedung mereka dengan atribut-atribut ornamen-ornamen Natal. Di sini ada mal nggak sih ya?
Kasihan banget yo. Berarti orang-orang ini kalau mau berlibur, berliburnya ke Surabaya, betul ya? Waduh. Ya, saudara, apapun yang terjadi ya, kalau saudara main di Surabaya bulan November, sudah banyak mall yang menghiasi gedung-gedung mereka dengan ornamen-ornamen Natal. Bahkan ada orang-orang Kristen, atau nggak usah orang Kristen dulu, gereja-gereja Tuhan mau memasuki bulan Desember awal, mereka sudah menyibukkan diri mereka, gereja ya, gedung-gedung gereja, menghiasi gereja-gereja mereka dengan ornamen-ornamen Natal, ada kelap-kelip, ada pohon Natal mulai dipasang. Begitu juga dengan mungkin di rumah-rumah saudara yang punya pohon Natal. Siapa yang punya pohon Natal di tempat ini? Angkat tangan. Nggak punya pohon Natal? Semua dicabut ya, supaya gede pohon Natal di sini ya. Jujur, saya mau tanya, siapa yang punya pohon Natal di rumah? Angkat tangan. Punya tangan kan, angkat tangan yang tinggi-tinggi. Ya, supaya biar ketahuan gitu yang nggak punya pohon Natal. Ya, besok beli ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada rumah-rumah yang sudah dihiasi dengan pohon Natal ketika masuk bulan Desember. Apa yang mereka lakukan? Supaya apa? Supaya rasanya berbeda. Oh, kita sudah masuk bulan Desember ya, hawa-hawa liburan, betul enggak? Hawa-hawa, kalau anak-anak bilang dapat angpau selain apa tahun baru Cina gitu ya. Jadi kebanyakan bulan Desember, aduh siap-siap ini holiday, panjang liburannya kemana, sudah mengagendakan, oh aku mau ke A, aku mau ke B, aku mau ke C gitu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini sebenarnya saya mau tanya, makna Natal yang sesungguhnya itu apa sih? Halo? Saya bawa minyak goreng loh di mobil. Siapa yang bisa jawab nanti dapat minyak goreng. Enggak seperti itu. Siapa yang tahu makna Natal yang sesungguhnya? Apakah Natal hanya sekedar saudara memasang atribut di rumah saudara? Masak kue buat khusus Natal, menyambut Natal? Atau Natal itu hanya sekedar saudara menghabiskan uang saudara, pergi ke mall, pergi ke toko-toko, pergi ke pasar untuk beli baju baru? Halo jemaat GBI Bangil, adakah suaranya? Apakah hanya sekedar Natal yang seperti itu kah? Yang ada di dalam konsep kekristenan ini? Makanya saya mau tanya, sejauh mana sih Natal itu buat saudara? Nanti saya tunjuk loh ya. Beberapa waktu yang lalu saya tunjuk, gara-gara saya tunjuk, mungkin emosinya nggak labil ya, saya tunjuk dia langsung metu keluar dari gereja. Serius ini, serius. Metu dia. Mungkin gara-gara takut, atau dia mungkin rasa gimana saya nggak ngerti. Dia tiba-tiba sekonyong keluar, nggak jawab, nggak apa, dia keluar aja gitu loh. Jangan sampai saya tanya saudara, nanti saudara metu lagi dari sini kan. Repot saya. Siapa yang bisa jawab makna Natal itu seperti apa buat saudara? Angkat tangan dong. Kemuliaan bagi gara-gara tema ini. Ya, gara-gara tema Lukas 2 ayat 14, betul ya? Gara-gara tema ini kah? Saya mau katakan, Natal itu bukan hanya sekedar Yesus lahir di palungan, saudara mengingat salah satu hari besar kekristenan. Sesungguhnya Natal itu adalah memberi. Makna Natal yang sesungguhnya adalah memberi. Betul enggak? Halo, katakan kiri kananmu, memberi. Jangan lihat saya, katakan kiri kananmu, memberi. Jadi kalau bulan Desember ini, kalau saudara hanya menerima, saudara belum bisa memaknai arti Natal. Kenapa saya katakan Natal itu sebenarnya artinya adalah memberi, karena konsepnya saya ambil dari dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coba munculkan dulu.
Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu, coba dimatikan dulu LCD-nya. Ayo saudara, sudah ikut kekristenan sudah berapa tahun, berapa abad? Hafal nggak ayat ini? 3, 2, 1. Tepuk tangan dong buat diri saudara sendiri. Karena begitu besar munculkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, Alkitab berkata anaknya yang tunggal. Mengaruniakan berbicara tentang memberi anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa. Melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna sebenarnya Natal. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Artinya sesuatu yang sangat berharga. Betul enggak? Saya mau tanya, ada nggak orang tua di sini yang punya anak cuma satu, angkat tangan? Anaknya cuma satu. Pak, rasanya kalau punya anak satu itu bagaimana, Pak? Bukan, kalau cuma satu berarti gimana, saudara, Bapak, untuk merawat anak ini? Sangat manja. Sangat manja, karena Bapak sebenarnya. Karena sangat manja, karena dimanja. Kalau kita punya anak satu, overprotective-nya luar biasa, betul enggak? Kita jaga kalau jatuh, bukan dianya yang kita salahkan, itu lantainya yang kita salahin itu. Betul enggak? Kenapa? Karena begitu overprotective-nya kita untuk menjaga anak kita. Begitu sayangnya kita akan anak kita. Begitu kata bapaknya tadi, sangat dimanja. Jadi anaknya jadi manja. Kenapa? Karena cuma satu. Coba lu ada ban serep gitu kan, lu nakal masih ada anak yang kedua. Betul enggak? Tapi kalau anaknya yang satu sedemikian rupa, kita akan menjaga sama seperti Allah. Berbicara tentang dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu nggak tujuan Yesus datang bukan hanya sekedar lahir loh. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar lahir di kandang domba, yang lahir ditaruh di palungan, bukan. Akhir dari tujuan Yesus lahir di dunia ini adalah untuk apa? Untuk apa? Waduh, tadi lagunya sudah ada loh sebenarnya. Untuk apa? Yang lebih ekstrim dong. Untuk apa? No, nggak terlalu medeni. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya dia sekedar lahir, tetapi tujuan akhir dari hidupnya adalah dia tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Makanya saya mau maknai makna Natal yang sesungguhnya adalah memberi. Kasih yang memberi. Kalau orang nggak punya kasih, makanya kan Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah. Kalau orang nggak punya kasih, mustahil dia bisa memberi, betul nggak? Mustahil. Kalau orang nggak punya kasih, apapun alasannya, dia sulit atau dia sukar untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ayo maknai Natal tahun 2023 ini. Kita senang keluarga kumpul semuanya. Aduh, itu momen-momen yang luar biasa ya. Apalagi Cieni kumpul bukan hanya sekedar, momennya luar biasa lah ya. Bukan karena hanya ulang tahun gitu ya. Karena mungkin ada momen Natal kita berkumpul bersama-sama. Tetapi coba maknai lebih daripada itu. Tadi Cieni sudah bilang, dia ada sebagaimana dia ada, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kita sadari semua hidup kita karena kebaikan Tuhan,
maka akan muncul kasih itu terus bermekaran di dalam hidup kita. Dan ketika kasih itu terus dipelihara dalam hidup kita, maka akan apa? Maka kita bisa akan mudah memberi. Akan kita angkat satu pujian. Seperti Palungan. Tahu lagunya ini ya? Ayo musik. Yang bisa lagunya, suaranya yang paling bander ya. Seperti jangan ragu. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Katakan bersama-sama, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan kasih-Mu. Katakan indahnya, indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatimu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Jadi pagi hari ini saya mau tanya, Yesus mau lahir di mana? Di hati. Yesus bukan hanya sekedar lahir di Palungan. Yesus harus lahir di hatimu. Ketika Yesus lahir di hatimu, maka engkau akan memaknai Natal yang sesungguhnya sungguh-sungguh hidup di dalam hatimu. Kalau Natal enggak ada kasih, hanya sekedar simbolik kekristenan saja. Natal harus didasari tentang kasih. Sama tadi seperti Cieni, kenapa saudara anaknya, cucunya, mantune bisa kumpul semua? Karena satu kalimat, karena mereka sangat mengasihi Cieni. Kalau Natal nggak ada kasih, saya percaya ada begitu banyak alasan untuk kita menolak Natal itu dalam hidup kita. Coba kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yehuda, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca aja, kita bahas satu persatu ya. Orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sebentar, saya lihat dulu. Ini ada apa namanya? Orang-orang Majus ini bukan orang-orang sembarangan.
Majus ini ada dari artikel-artikel yang lain. Mereka adalah 3 orang raja. 3 raja yang datang dari timur. Yang pertama, itu raja dari Persia, yang bernama Melchior. Yang kedua, Kasper, dipresentasikan sebagai raja dari India. Yang ketiga, Belshazzar dipresentasikan sebagai raja di Arab. Jadi dengan kata lain, orang-orang Majus ini bukan orang-orang biasa. Supaya saudara ngerti kebenaran firman Tuhan secara utuh. Ayat yang kedua, karena ini bisa menjawab, dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi orang Majus ini dia datang, dia bertanya-tanya kepada siapa dia bertanya? Halo? 3 orang Majus ini atau raja ini, mereka datang bertanya-tanya kepada Raja Herodes. Saudara bisa nyambung nggak? Kalau saya bilang orang Majus ini orang biasa, saya percaya nggak mungkin nggak dapat berhadapan dengan Raja Herodes, betul nggak? Makanya dipresentasikan 3 orang Majus ini adalah orang-orang yang penting, atau dengan kata lain mereka juga raja, punya satu rating yang sama. Dia bertanya kepada Raja Herodes, dia bertanya di ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes mungkin bilang begini, aku nggak punya anak yang baru dilahirkan. Ini siapa? Siapa yang mau menggantikan aku sehingga orang yang jauh datang dari timur? Oleh karena melihat peramalan bahwa akan lahir raja yang akan memerintah Yahudi. Makanya ketika Alkitab ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar itu, dia sangat terkejut. Sebenarnya kalimatnya bukan sangat terkejut. Dia sangat marah. Aku ini raja loh. Betul gak? Aku ini raja, siapa yang mau menggantikan aku sebagai raja? Saudara harus ketahui, Raja Herodes yang agung, dia sangat memerintah pada zamannya dengan sangat keji. Dia bisa memakai apapun cara dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang raja. Alkitab berkata, dia rela membunuh istrinya, istri yang sangat dikasihinya beserta mertuanya dan 3 saudara iparnya. Karena apa? Ada indikasi mereka ini bersekongkol untuk menjatuhkan kekuasaan Herodes. Sehingga Herodes itu mengeluarkan satu titah untuk membinasakan mereka semua. Begitu insecure-nya Raja Herodes. Apalagi didengar dari jauh datang dari timur, ada orang yang akan menggantikan dia sebagai raja. Makanya Alkitab bukan hanya sekedar terkejut, tetapi dia sangat marah. Makanya Alkitab juga berkata seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Terus, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Terus, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Terus, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi,
dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Next. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, dan sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya pagi hari ini. Kira-kira ketika Yesus lahir, itu ada dua perspektif loh. Ada dua pandangan. Ada dua sikap hati. Yang pertama, orang ketika mendengar bahwa seorang raja akan dilahirkan, mereka bersukacita, betul enggak? Tetapi di sisi lain, ada orang yang sangat marah. Berarti dengan kata lain, Yesus itu lahir sebenarnya membawa sukacita atau membawa apa? Halo? Jawab dong. Ada dua sikap respon. Ada orang yang mendengar, dia bersukacita. Tetapi ada juga orang yang mendengar. Ada 3 respon deh, 3 ya. Yang kedua ada yang kedua ini dia marah sedemikian rupa. Yang ketiga, biasa-biasa aja tuh. Nanti kita lihat sikap-sikap mereka semuanya itu. Kalau saudara lihat dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ini itu berbicara tentang orang Majus, berbicara tentang Herodes, juga berbicara tentang ahli Taurat. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau diambil temanya di ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Coba munculkan Lukas. Nanti tetap ditahan di ini ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Supaya saudara ngerti makna Natal. Di sana berbicara tentang gembala-gembala. Jadi Matius itu melihat perspektif dari sikap orang Majus, Herodes, dan ahli Taurat. Kalau di dalam Lukas, mereka itu dilihat dari perspektif sikap hati para gembala. Gembala, judulnya temanya di sana gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah, perhatikan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah. Ayo dong kita, kemuliaan bagi Yesus Tuhannya. Ini lagu ya. Ini sebenarnya diambil dari firman Tuhan ini ya. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya sesuai dengan temanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16,
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18, dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah, inilah sikap hati para gembala. Dan kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa sih pentingnya para gembala itu? Alkitab hanya menulis, hanya gembala-gembala ini saja yang diperlihatkan secara mata rohaninya, mata jasmaninya yang dibukakan, bahwa ada bagian besar tentara malaikat di surga memuji Tuhan. Betul enggak? Pernah enggak saudara berpikir, apa pentingnya gembala? Siapa gembala itu? Saya mau katakan, gembala bukan siapa-siapa. Sama seperti saudara, saudara bukan siapa-siapa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saudara menjadi siapa-siapa bagi Tuhan. Gembala itu memperspektifkan hidup saudara dan saya. Hidup yang terbuang, hidup yang tersisihkan, hidup yang terabaikan. Tahu nggak gembala itu kerjanya di mana? Gembala adalah pekerjaan yang sangat hina. Karena apa? Pekerjaannya itu diasingkan. Karakter para gembala ini sangat keras, karena dia nggak pernah berinteraksi dengan manusia. Dia hanya berinteraksi dengan binatang-binatang buas, betul nggak? Dia sendirian, jagain kawanan dombanya. Nggak ada yang lain. Dia ngomong sendirian. Dia ngomong sama domba-dombanya, wedus-wedus. Jadi nggak ada interaksi sosial, terabaikan. Nggak ada yang namanya zona nyaman. Nggak ada yang namanya tempat tidur yang enak, nggak ada. Hidupnya bukan siapa-siapa. Dan pada saat itu perlu saudara ketahui, pada waktu itu Israel berada di dalam jajahan bangsa Romawi. Begitu tertindasnya pada saat itu bangsa Israel. Apalagi pekerjaan sebagai gembala. Tetapi perhatikan baik-baik. Gembala pun yang bukan siapa-siapa, justru menjadi spesial di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang terpuruk, ketika dia melihat tentara malaikat di surga, dia bukan hanya melihat, tetapi dia juga melakukan. Makanya kasih itu action, bukan kasih itu slogan. Kalau kita benar-benar mengasihi, pasti ada tindakan. Betul tidak? Pasti ada tindakan. Makanya para gembala ini dia pergi langsung. Dan ketika dia pergi melihat bayi Yesus, ada respon yang berbeda. Dari yang terpuruk, dari yang bukan siapa-siapa, Alkitab berkata, mereka pulang penuh dengan sukacita. Ayo Natal tahun 2023 ini, adakah sukacita di tengah-tengah keluargamu? Itu sangat penting. Harus ada kasih Kristus di tengah-tengah keluargamu. Supaya engkau bisa melewati tahun 2023 ini, sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera dari Allah. Dan tergenapi Lukas 2 ayat 14 ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi respon yang benar. Tapi kalau saudara lihat dari perspektif dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, cara sikap yang berbeda. Saya nggak tahu apakah ada di tempat ini, tapi kalau ada di tempat ini, ayo kita perbaiki. Herodes punya sikap yang sangat marah. Dia bilang kan begini, orang Majus kan dipanggil secara diam-diam kan, kita kan ngomong gitu kan. Dia bilang begini, ayo cari dia aja. Nanti kalau kamu dapat, balik ke aku, kasih tahu aku di mana keberadaannya supaya aku pun datang sujud menyembah. Kira-kira benar nggak kata-kata Herodes ini?
Ada orang yang gak suka dengan Natal. Karena apa? Natal itu harusnya mengubah hidup saudara. Ada orang yang gak suka hidupnya diubah. Aku mau hidupku ya seperti ini. Ojo dikutak-kutik hidupku. Ojo dikutak-kutik masalah pribadiku. Herodes sangat marah. Bahkan Alkitab berkata karena dia merasa dipecundangi, dia merasa dibohongi oleh ketiga orang Majus ini. Kan disuruh pulang kan, kembali ke dia. Tetapi oleh karena mimpi yang datang dari Tuhan kepada orang Majus ini, mereka menyingkir dengan jalan yang lain. Muncullah murka Herodes. Kepura-puraannya terkuak. Yang mau menyembah dia Allah yang baru dilahirkan, raja yang baru dilahirkan, bohong semuanya. Karena apa? Karena pada akhirnya dia mengeluarkan satu titah untuk membinasakan bayi yang dilahirkan 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Dengan kata lain, Natal ada, tapi nggak punya damai sejahtera di dalam hati Herodes. Ayo, siapa yang nggak punya damai sejahtera di tahun 2023 khususnya untuk Natal ini? Mungkin saudara merasa tahun 2019, hidupku sudah terpuruk oleh karena COVID. Ada banyak yang hilang dari tahun 2019. Ada banyak orang yang sangat kukasihi yang terhilang. Mana Tuhan? Mana kasih Tuhan? Kamu mungkin putus asa, mungkin kecewa. Sehingga engkau memaknai Natal ini sudah biasa aja. Biarin Natal-Natalan. Bodoh amat gitu loh. Ayo kita ubah. Percaya apa yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Dengan iman kau akan terima di tahun ini. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Maknai itu Natal. Yesus itu harusnya lahir di hatimu. Bukan lahir di ornamen-ornamen gereja atau di mal-mal atau di rumahmu, bukan. Itu hanya hiasan. Tapi sesungguhnya Yesus harus lahir di dalam hatimu. Karena ketika Yesus lahir di hatimu, itu akan mengubah cara hidupmu. Cara yang kedua, cara yang ketiga deh. Tadi kan para gembala. Dia penuh sukacita. Orang Majus juga penuh dengan sukacita loh. Dia nggak kenal siapa itu yang dilahirkan, dia nggak kenal. Tetapi Alkitab berkata mereka bersukacita. Dan ketika mereka bersukacita, mereka kemudian mengeluarkan persembahan. Buat siapa? Buat bayi Yesus. Makanya saya katakan, Natal itu berbicara tentang kasih. Kalau orang nggak punya kasih, sulit untuk melakukan pemberian. Orang kalau nggak punya kasih, sangat sulit untuk menerapkan kebenaran ilahi. Karena semua itu berasal dari hatimu. Kenapa orang Majus ini bisa memberi bayi Yesus yang nggak dikenal? Karena dia sangat bersukacita. Karena hatinya bersukacita. Ayo Natal ini yuk, kita ubah yuk. Jangan hanya berfokus kepada diriku. Aku Natal ini tahun ini dapat apa ya. Ayo kita ubah. Natal ini engkau berpikir, aku bisa jadi berkat buat siapa ya? Aku bisa memberi buat siapa ya? Berkejar-kejaranlah engkau berbuat baik. Bukan berkejar-kejarlah menanti berkat Tuhan. No. Berkat Tuhan sepanjang hari sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Timbang baliknya bagaimana saudara mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Jangan kau begini terus. Jadi kekristenan itu harus ingat kalau Natal itu Anda harus diingatkan itu memberi. Itu harus ada kasih di dalamnya. Makanya orang Majus bisa memberi karena dia punya hati yang sukacita. Herodes, dia sangat marah. Dan yang terakhir, kita berbicara tentang siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat kan dia dipanggil kan? Saudara berpikir sebentar deh. Kan dipanggil Herodes toh?
Misalnya Yusuf lah namanya ya, Cup. Ini ada orang Majus ini datang ke sini. Katanya ada mau lahir seorang raja. Gimana menurut pandangan Taurat? Maka dibukakanlah kan? Benar nggak? Dibukakanlah ceritanya. Oh begini akan lahir. Coba munculkan dari Lukas Matius. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang keempat. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala. Oh, bukan orang biasa loh. Makanya saya mau katakan, Natal itu harusnya menyentuh semua dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jawabnya apa? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Otomatis menurut sejarah Taurat yang mereka sudah pelajari, mereka sudah tahu akan lahir di Bethlehem, betul tak? Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Dari sepanjang sejarah kitab kelahiran Yesus, adakah imam-imam kepala ini datang untuk sujud menyembah? Halo? Dari sepanjang firman Tuhan, dari kitab Injil yang saudara sudah baca, adakah tertulis? Kan ini beritanya kan sudah dia dengar, betul enggak? Bahwa ada ramalan dari orang timur, orang Majus datang kepada Raja Herodes. Dan Raja Herodes ini memberitakan kepada mereka dikumpulkan. Ini loh ada orang Majus ini katanya seorang raja telah dilahirkan. Respon imam-imam ini, mereka tahu bahwa akan lahir. Seharusnya sikapnya seperti apa? Langsung dong ya. Benar dah, berarti tergenapi dong ya. Ayo kita pergi ke sana, betul enggak? Ayo kita pergi ke sana. Tetapi sama sekali Alkitab tidak pernah menuliskan mereka juga pergi datang untuk menyembah bayi Yesus. Kekristenan juga sama. Kita sudah dengar banyak tentang Yesus itu lahir harus ada di dalam hati kita. Kalau Yesus lahir di dalam hati kita, itu pasti mengubah hidup kita. Saya percaya saudara tahu itu dari sepanjang masa kekristenan saudara. Tapi pertanyaannya, sudahkah kebenaran itu menghidupkan saudara? Apa yang kau sudah ketahui bahwa Yesus harus lahir di dalam hatimu? Dari tahun ke tahun itu terus dikumandangkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah Yesus benar-benar lahir di dalam hatimu? Apakah hidupmu hanya seperti para imam-imam kepala yang sekedar tahu, tapi tidak pernah mempraktekkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberian yang berharga, kasih yang berharga, apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita adalah Dia memberikan dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya sendiri sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana dengan saudara? Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan? Bukankah kita pengikut-pengikut Kristus? Apa yang diajarkan Kristus seharusnya menjadi teladan bagi saudara dan saya. Dia sudah menjadi teladan. Dia memberikan dirinya sendiri. Bukan pakai orang-orang di luar sana. Yesus nggak pernah disalibkan. Yesus nggak pernah mati. Faktanya, Yesus mati di atas kayu salib. Artinya apa? Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi pengganti dosa saudara. Pengganti korban. Menjadi pendamai antara saudara dengan Allah. Ayo Natal ini seharusnya saudara bisa memberi diri saudara sendiri. Karena tanpa
kasih Yesus ada di dalam hati saudara, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin orang tua yang punya anak di tempat ini, yang mungkin engkau kebiasaan dari tahun ke tahun hanya mau mencekoki anakmu. Uang, plek, uang, nggak masalah, uang buat kamu, nggak masalah gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau katakan, nggak melulu uang itu bisa menyenangkan hati anakmu kok. Mungkin secara finansial engkau bisa memberi anakmu uang. Tapi sesungguhnya jauh melampaui itu, yang dibutuhkan anakmu adalah keterhadiran dirimu. Ketersediaan dirimu. Berapa banyak kita menggantikan kasih itu dengan sesuatu yang bersifat materi. Kan Tuhan sudah kasih contohkan. Kasihnya itu diperspektasikan melalui dirinya sendiri. Keterhadiran dirinya. Dia memberikan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga? Ya dirinya. Ayo, kita kan anak-anak Tuhan. Belajar dong dari dia. Kita berikan diri kita. Satu momen yang indah sebenarnya di bulan Natal ini, bulan Desember ini. Saudara bisa berkumpul dengan saudara, keluarga, anak saudara berkumpul. Kalau di kami biasa gitu, kita berdoa bersama, ya, minta maaf, ya kayak teman kita di sana gitu, kita berpelukan. Kadang-kadang pelukan itu penting loh. Ayo, mungkin orang tua yang lama nggak pelukin anaknya, peluk aja, peluk. Itu jauh melampaui dari materi yang pernah engkau berikan. Anakmu maunya kamu, bukan uangmu. Ayo, belum kata terlambat lu, Desember belum selesai ya. Maknai Natal itu, kita harus memberi. Apa yang diberi? Diri kita sendiri. Bukankah Alkitab juga berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Persembahkan dirimu. Tuhan gak butuh materimu. Tapi ketika saya percaya, ketika kita memberi hidup kita ke dalam Tuhan, saya percaya semuanya itu akan mengikuti. Makanya tadi saya katakan, kalau hati kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, maka kita pun pasti akan mudah memberi. Orang kenapa sulit memberi? Karena nggak punya hati. Hatinya belum dibereskan. Jadi Natal ini ada banyak orang yang punya pandangan yang berbeda. Jadilah seperti gembala. Dia bersuka cita. Jadilah seperti orang Majus. Dia bersuka cita. Efek dari dia bersuka cita, dia memberi. Jangan seperti orang Raja Herodes. Dia marah, dia membunuh. Atau jangan jadi seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang tahu kebenaran, tapi tidak pernah menghidupkan kebenaran itu. Sebenarnya yang saya harapkan itu para imam-imam itu ketika dengar kabar itu kan seharusnya dia datang kayak gitu ya. Sambangi kayak gitu ya. Tapi enggak, Alkitab enggak pernah mencatat. Mari Natal tahun 2023 ini, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Dalam keluarga saudara. Saya percaya, mungkin kau tahun-tahun ini timpang. Enggak apa-apa. Tahun ini timpang. Tahun ini saudara jalannya terseok-seok, enggak apa-apa. Tapi saya percaya kalau kita mau dipulihkan. Tahun 2024. Apa yang belum engkau terima di tahun 2023,
saudara akan melihat kemuliaan Allah. Coba perhatikan di ayat yang ini. Apa sih maksud ayat yang kelima itu tadi? Matius pasal yang kedua ayat yang kelima. 5 dan ayat yang ke-6. Mereka berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini berpacu dalam, kalau nggak salah, Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua. Perkataan para imam-imam kepala ini, karena dia melihat dalam kitab para nabi yang ditulisnya itu sedang mengacu kepada Mika. Mika dulu coba lihat. Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua. Tetapi, ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi inilah yang menjadi jujukan para imam-imam kepala. Akan lahir bagimu untuk memimpin Israel yang akan dilahirkan di Bethlehem. Mengacu pada ayat yang ke-6, kembali lagi ke Matius. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini dengar, saya ketika belajar firman Tuhan ini, sebenarnya mau berkata, engkau bukan yang terkecil. Mungkin orang menganggap engkau sebelah mata. Ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Tahun 2023 ini, kalau engkau mungkin berasa engkau bukan siapa-siapa, pegang firman Tuhan ini. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yesus sebenarnya bisa lahir loh, di suku yang terbesar, di suku yang keren, bisa. Tetapi Yesus memilih, dia lahir di Bethlehem, yang bukan siapa-siapa, yang dianggap sebelah mata, yang Alkitab berkata kota yang paling terkecil dari antara suku Yehuda. Dengan kata lain saya mau katakan, jangan engkau menganggap dirimu bukan siapa-siapa, engkau enggak berharga, engkau semua yang negatif. Jangan seperti itu. Karena yang terkecil pun bisa Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terkecil sekalipun, yang bukan siapa-siapa sekalipun, sama seperti kawanan gembala, bukan siapa-siapa. Seandainya Yesus lahir di raja, saya percaya nggak sembarangan orang bisa menghadap bayi Yesus, betul nggak? Nggak sembarangan. Tetapi dia milih di kandang domba. Supaya apa? Supaya saudara yang bukan siapa-siapa bisa datang menyembah dia, Allah yang besar. Ayo, dari tahun 2023 ini, aku sekalipun kecil, tetapi di tangan Tuhan, aku akan menjadi besar. Sekalipun engkau bukan siapa-siapa, kalau engkau ada di tangan yang tepat, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Bethlehem memang kecil. Bethlehem adalah kota yang terkecil. Tetapi perhatikan, kenapa Bethlehem dikatakan kota Daud? Karena di sanalah Daud dilahirkan, di Bethlehem. Karena di Bethlehemlah Daud juga diurapi. Betul tak? Di Bethlehemlah Daud diurapi menjadi raja. Sekalipun engkau terkecil dari seluruh keluargamu, percaya dengan imanmu, dari keturunanmu lah akan Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo maknai tahun 2023 ini. Aku biasa-biasa, tetapi di tangan yang luar biasa, aku menjadi hebat. Amin untuk firman Tuhan. Bagaikan bencana
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu, bagaikan bencana. Katakan siap dibentuk. Yes. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Oh, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam senam, dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, di dalam rumah Tuhan ada alat-alat yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Apapun itu semuanya, baik engkau yang dibuat dari emas, perak, atau dari kayu, atau dari tanah, yang saudara harus ingat, itu berbicara tentang instrumen. Itu berbicara tentang alat. Saudara adalah alat bagi Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Saudara bukan ornamen. Saudara itu instrumen, bukan ornamen, bukan hiasan. Kehadiran saudara bukan hiasan di dalam rumah Tuhan. Kehadiran saudara bukan hiasan di tengah-tengah bermasyarakat. Tapi kehadiran saudara seharusnya menjadi instrumen yang dipakai Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo minta Natal tahun ini, Tuhan, aku mau jadi alat-Mu Tuhan, yang terus disempurnakan. Biar bisa orang lain merasakan sungguh Yesus lahir di dunia ini. Supaya orang lain bisa melihat. Dan mereka boleh menjadi diberkati oleh karena kehidupan-Mu yang diubahkan.
bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidup. Mari taruh tanganmu di dadamu, di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Minta sama Tuhan, jadikanku Allah, jadikanku Allah. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Inilah hidupku, di tanganmu, di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat pujian ini bagaikan bencana, bagaikan. Mari taruh tanganmu di dadamu, siap dibentuk. Kami siap dibentuk Tuhan. Amin. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu, dalam rumahmu. Inilah hidupku, di tanganmu Tuhan, di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Oh, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, bebuyatkan. Oh, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku
Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, mengikuti Engkau Yesus, menjadi sama serupa dengan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar di pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus berbicara lebih lanjut lagi dalam pribadi lepas pribadi kami. Hingga Natal bukan satu seremoni atau perayaan saja, tetapi kami mengalami Natal itu. Haleluya, haleluya, menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mengubah pikiran kami, mengubah hati kami ya Tuhan Yesus, untuk menjadi semakin hari semakin setia, semakin mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati ya Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Bapak Pendeta Roland ya Tuhan, Engkau memberkati dia dengan cara-Mu, memakai dia dimanapun dia berada ya Tuhan Yesus. Biar kemuliaan Allah melingkupi kehidupannya, sehingga kami tidak melihat pribadinya, tetapi kami melihat Yesus yang besar itu ada dalam pribadinya. Tuhan menerangkan setiap kebenaran firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah termeterai dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.